Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita harus memastikan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang sama dengan orang lain. Tidak ada ya. Terkadang orang-orang yang lama itu merasa lebih baik daripada orang-orang yang baru. Padahal tidak. Kita ini sama saja. Saudaraku, berkaca pada kisah sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau itu masuk Islamnya itu dekat-dekat Futu Mekah, atau penaklukan Mekah. Tidak jauh daripada itulah ya. Tetapi karena beliau ini memang orang yang berkualitas, memang orang yang tentu memiliki kapasitas, maka saat beliau masuk Islam, beliau itu juga ditempatkan pada posisi yang layak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Nah, beliau ini kan sebelum masuk Islam, pada saat masa Makkiyah, dan saat itu para sahabat ada yang hijrah ke Habasyah. Hijrahnya para sahabat itu membuat ketidaknyamanan orang-orang Quraisy. Akhirnya dengan pertimbangan tertentu, sahabat yang hijrah ke Habasyah itu diupayakan untuk kembali ke Mekah oleh para pembesar Quraisy. Akhirnya apa? Akhirnya diutuslah seorang yang dianggap layak untuk bernegosiasi dengan Raja Habasyah. Siapa? Ya, tidak lain adalah Amr bin As. Nah, Amr bin As ini memang salah satu kelebihannya, dia mampu untuk bernegosiasi. Ya, kemampuannya itu bernegosiasi. Dengan berbagai macam cara, dia berupaya agar orang-orang atau kaum muslimin yang saat itu sedang ada di Habasyah itu diminta dikembalikan. Macam-macam argumentasi dari Amr bin As. Tetapi singkat cerita, kita tidak terlalu nungkik masalah ini ya. Insya Allah di suatu saat nanti. Akhirnya Raja Najasyi menolak dan Amr bin As itu diminta kembali. Padahal sebenarnya Amr bin As ini padahal Raja Najasyi ini temannya Amr bin As sebenarnya. Tapi akhirnya tertolak. Intinya adalah Amr bin As ini orang tidak sembarangan. Tetapi pada saat penaklukan Mekah, dia masuk Islam bersamaan dengan Khalid bin Walid. Nah, pada saat beliau masuk Islam itu 3 bulan kemudian, tidak lama lah ya, Rasulullah SAW itu membentuk sebuah pasukan. Nah, pasukan itu dipimpin oleh Amr bin As. Memang Rasulullah SAW itu memang menunjuk ya Amr bin As untuk menjadi pemimpin pasukan tersebut. Singkat cerita, bisa dibayangkan orang yang baru masuk Islam sekitar 3 bulan, kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, sekitar 3 bulan beliau masuk Islam menjadi pemimpin perang. Padahal di situ ada sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Bisa dibayangkan ya, Umar bin Khattab kita mengetahui beliau itu kan seperti itu ya, keras. Awal-awalnya beliau mempertanyakan itu, kok bisa orang baru menjadi pemimpin. Ya benar, itu manusiawi. Tapi ingat bahwa di balik manusiawi itu ada sesuatu yang lain, yaitu keimanan kepada keputusan Rasulullah SAW. Akhirnya Umar bin Khattab menerima itu. Nah, pada saat di perang itu, ini ada kisah lucu.
Saat itu kan ya, kalau sekarang di Indonesia ini musim kemarau. Musim kemarau itu siangnya panas, malamnya dingin. Sama juga dengan di sana. Malamnya sangat dingin. Nah, kalau di zaman itu, di tradisi orang-orang Arab bahkan Eropa, kalau musim dingin itu kan mereka agar hangat, mereka itu kan membakar ya, membuat tungku atau api ya, api unggun ya kalau bahasa kita. Supaya apa? Supaya hangat. Nah, oleh Amr bin As itu tidak boleh ada api sekecil apapun, karena sedang menyergap, sedang menghadapi pasukan yang akan diserang. Wah, keputusan itu membuat apa? Membuat pasukan ya kedinginan, termasuk Umar bin Khattab tuh nanya juga, kenapa kok begini? Orang kita kedinginan kok, tapi tidak boleh membuat api. Tapi karena ini perintah pimpinan, ya mau ndak mau Umar bin Khattab ikut. Ingat, Umar bin Khattab orang yang dianggap, nah, Umar bin Khattab yang satu dianggap senior tentunya mengikut akhirnya. Ya pimpinan ya. Insyaallah. Ada lagi sebuah cerita yang mungkin, nah ini agak-agak lucu ya. Nah, saat itu malam-malam itu kan dingin, dan mohon maaf sekali lagi, Amr bin As ini mimpi mandi basah bahasanya. Nah, kalau mandi basah itu kan harus mandi, wajib mandi. Nah, tapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan Amr bin As ini, dia tidak mandi, tapi cuma kayak tayamum gitulah. Ya. Dan Umar tahu itu. Kondisi Umar tahu. Akhirnya protes juga. Kenapa kok bisa? Dan saat itu memang tradisinya, bila seorang panglima perang maka dia menjadi imam. Nah, bisa dibayangkan saudaraku, saat itu dia menjadi imam sholat subuh berjamaah dan dalam kondisi ini ya, junub, dan hanya tayamum saja. Masya Allah, bisa dibayangkan itu orang-orang yang di belakang seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, akhirnya peranglah terjadi. Nah, perang terjadi lucu lagi. Karena malam-malam gelap gulita, jadi diseranglah itu. Serang, menang. Alhamdulillah menang. Kaum muslimin menang, padahal musuh itu banyak jumlahnya, tapi menang. Dan sisa musuh itu lari. Nah, para pasukan kaum muslimin ini kepingin mengejar pasukan musuh itu. Tapi kata Amr bin As siapa? Jangan, tidak usah, biar aja dia lari. Itu protes lagi. Kan kita menang, harusnya kita ambil ghanimah perang macam-macam, kita serang mereka lagi. Mumpung dia lari-lari kucar-kacir. Tapi Amr bin As memutuskan tidak boleh, harus kembali. Wah, itu Umar bin Khattab juga susah juga menerima. Dan akhirnya sampailah hal ini ke Rasulullah SAW. Disampaikan berbagai macam alibinya. Ternyata dan Rasulullah tidak langsung marah atau memihak Umar atau Ammar, tidak. Langsung ditanya kepada Amr bin As. Pak Ammar, kenapa seperti itu? Kan gitu. Tabayun lah bahasanya sekarang. Apa yang dijawab oleh Amr bin As? Dia bilang, pertama, musuh ini sangat besar. Tidak boleh musuh mengetahui jumlah kita. Bahaya. Maka sengaja saya matikan. Saya perintahkan untuk mematikan api. Supaya musuh nggak tahu jumlah kita berapa. Walaupun dingin tentunya. Dan ini oleh Rasulullah tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya masalah mandi junub. Kenapa begitu? Ya, tahulah malam itu kan dingin. Ya, dingin. Sedangkan saya menjadi pemimpin. Bila saya maksakan mandi di dingin, air dingin, kondisi dingin, saya sakit. Saya ini panglima perang, nggak boleh sakit kan? Bagaimana anggota saya?
Oke, akhirnya alasan itu diterima oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah yang terakhir apa? Dia bilang jumlah musuh itu banyak. Kalau kita kejar bisa jadi kita kocar-kacir kan? Jumlahnya banyak. Dan tujuan kita ini apa? Tidak lain hanya untuk mengalahkan mereka. Dan mereka sudah kalah dan lari. Ya cukup kalau gitu caranya kita pulang. Itu semua diokekan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, mendengar itu Abu Bakar katakan, nah itu kan Umar kan, tahu kan? Akhirnya Umar salut, alhamdulillah. Jamaah sekalian, cerita singkatnya mungkin ya, saya yakin banyak ibrah yang kita bisa ambil. Di sebuah organisasi manapun terkadang yang junior itu kalau bisa belajar kepada yang senior. Tetapi ingat, tidak sedikit junior kita yang lebih baik daripada kita. Jadi kalau ada suatu saat junior memimpin kita, itu biasa-biasa saja. Karena boleh jadi saat junior menjadi pemimpin kita, boleh jadi ada kelebihan yang dia miliki. Dan kita mungkin tidak tahu. Dan yakinlah bahwa kita taatnya pada Allah dan Rasulullah. Atiullah wa Rasul. Ya, bukan yang lain. Kalau Rasul memerintahkan itu, ya kita ikut. Inilah buktinya hidup berjamaah. Ingat, pentingnya hidup berjamaah. Dan adab-adab berjamaah seperti itu. Jadi yang merasa mau berjuang sendiri, hati-hati ya. Ingat, domba itu akan diterkam serigala yang sendirian. Tapi kalau domba itu berjamaah banyak, tidak berani itu serigala. Demikian sedikit ibrah dari Sirah Nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.